Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Karina dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Karanganyar. Berikut saya akan memaparkan tugas 2.2 A8 koneksi antar materi, modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Perkenalkan, fasilitator kami Ibu Andika Hidayanti dan saya sendiri CGP Angkatan 8 Kabupaten Karanganyar Lilis Karina, dan pengajar praktek kami Sri Rahayuning Astuti SPD MPD. Refleksi diri. Bapak Ibu Guru, kita sebagai pendidik tentu pernah mengalami perasaan emosi dalam diri kita, seperti marah, kecewa, khawatir, sedih, atau bahkan stres karena tumpukan tugas yang begitu banyak. Bapak Ibu sekalian, bagaimana cara kita mengontrol diri? Maka kita akan mempelajari pembelajaran sosial emosional. Begitu juga keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Pertanyaan pemantik pertama, apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Apa sih pembelajaran sosial dan emosional atau sering disingkat dengan PSE? Pengertian, pembelajaran sosial dan emosional atau PSE adalah pembelajaran yang telah dilakukan secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Proses kolaborasi ini memungkinkan anak dan orang dewasa di sekolah memperoleh dan menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap positif mengenai aspek sosial dan emosional. Tujuan dari pembelajaran PSE antara lain memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi, kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif, pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, kesadaran sosial, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pencapaian pembelajaran sosial dan emosional. Pembelajaran sosial dan emosional meningkatkan 5 kompetensi sosial dan emosional, yaitu peningkatan perilaku positif. Selanjutnya, lingkungan belajar yang suportif, pengurangan perilaku negatif, peningkatan sikap pada diri sendiri, respek dan toleran terhadap orang lain dan lingkungan sekolah bisa mengakibatkan pengurangan tingkat stres dan peningkatan performa akademik siswa. Kompetisi sosial dan emosional atau sering disingkat dengan well-being terdiri dari 5, yakni kesadaran diri, pengelolaan diri atau manajemen diri, selanjutnya keterampilan sosial, kesadaran sosial, dan keputusan yang bertanggung jawab. Well-being. Apa yang dimaksud dengan well-being? Well-being adalah sebuah kondisi di mana individu memiliki sikap yang positif terhadap diri sendiri, dapat memenuhi kebutuhan dirinya dengan menciptakan dan mengelola lingkungan dengan baik, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna, serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan dirinya. Kompetensi sosial dan emosional yang pertama adalah kesadaran diri, yakni kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi dan konteks kehidupan. Lima KSE yang kedua adalah manajemen diri. Manajemen diri adalah kemampuan mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif dalam berbagai situasi dan untuk mencapai tujuan aspirasi. Lima KSE yang ketiga adalah kesadaran sosial. Kesadaran sosial adalah kemampuan untuk memahami sudut pandang dan dapat berempati dengan orang lain, termasuk mereka yang berasal dari latar belakang, budaya, dan konteks yang berbeda-beda. 5 KSE yang keempat adalah keterampilan berelasi, yakni kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. 5 kompetensi sosial emosional yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung
kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan yang membangun yang berdasar atas kepedulian, kapasitas, dan mempertimbangkan standar-standar etis dan rasa aman, dan untuk mengevaluasi manfaat dan konsekuensi dari bermacam-macam tindakan dan perilaku untuk kesejahteraan psikologis atau well-being diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Kesadaran penuh atau mindfulness. Apa saja yang harus diperhatikan apabila kita menerapkan kesadaran penuh atau mindfulness di dalam pembelajaran? Yang pertama adalah perhatian atau fokus atensi yang disengaja. Yang kedua adalah sekarang, present moment. Yang ketiga, rasa ingin tahu tanpa prasangka dan menghakimi. Dan yang keempat adalah welas asih atau compassion. Untuk melatih kesadaran penuh bisa menggunakan dengan teknik stop. Apa sih teknik stop itu? Stop yang pertama adalah berhenti sejenak. T yang kedua adalah take a breath, ambil nafas. O yang ketiga adalah observe atau observasi. P yang keempat adalah proceed atau lanjutkan. Dengan teknik ini, syaraf parasimpatik menenangkan tubuh dengan memperlambat detak jantung, menurunkan tekanan darah, mempertajam kekuatan otak bagian atas, korteks prefrontal yang berhubungan dengan fokus, konsentrasi, dan kesadaran, sehingga akan tercipta nuansa well-being. Implementasi kompetensi sosial dan emosional yang pertama adalah pengajaran eksplisit, itu penerapan pertama. Yang kedua, integrasi dalam pembelajaran, praktek mengajar dan kurikulum akademik, penerapan kedua. Yang ketiga adalah penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, penerapan ketiga. Dan keempat adalah penguatan kompetensi sosial emosional pendidik dan tenaga kependidikan, penerapan yang keempat. Fakta penting pembelajaran sosial dan emosional yang pertama, murid yang berkembang secara sosial dan emosional pada saat yang sama, mereka pun berkembang secara akademik. Yang kedua, dengan mengabaikan perkembangan sosial dan emosional akan membawa efek buruk secara akademik. Dan yang ketiga, pembelajaran sosial dan emosional harus diimplementasikan secara sengaja. Pertanyaan pemantik yang kedua, apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Koneksi antar materi, tujuan dari kita mengajar adalah kita harus berpihak pada murid. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, modul 1.1, 1.2 nilai dan peran guru penggerak, 1.3 visi guru penggerak, 1.4 budaya positif, 2.1 pembelajaran berdiferensiasi, dan 2.2 pembelajaran sosial emosional. Itu ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yakni melalui pembelajaran sosial dan emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun kodrat anak agar mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya, sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki nilai-nilai berpihak pada murid, reflektif, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan untuk mewujudkan pembelajaran sosial emosional melalui perannya, yaitu mewujudkan kepemimpinan pada murid. Melalui nilai dan perannya tersebut, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan visi guru penggerak. Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial dan emosional, guru dapat mewujudkan visi yang diharapkan, yaitu dapat membentuk karakter murid yang beriman, merdeka, berekspresi, bahagia, kreatif, mandiri, dan menjadi pembelajaran sejati, sehingga terwujud profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional dengan budaya positif.
Melalui pembelajaran sosial emosional yang mengintegrasikan kelima kompetensi sosial emosional, guru dapat mengenali, memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri atau self-awareness. Kaitan pembelajaran sosial dan emosional dengan pembelajaran berdiferensiasi. Melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik, antara lain yang pertama, mengidentifikasi perasaan, yang kedua, mengidentifikasi emosi, yang ketiga, menuliskan ucapan terima kasih, yang keempat, bermain peran, dan lain-lain. Sehingga guru mampu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid guna mewujudkan merdeka belajar. Demikian presentasi tugas saya, koneksi antar materi modul 2.2 tentang pembelajaran PSE dengan modul-modul sebelumnya. Terima kasih, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.